Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Kita awali kajian kita dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, nikmat iman dan nikmat sehat itu membuat kita pada malam hari ini bisa bertemu di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ilmu yang kita ikuti selalu bisa memperbaharui ilmu dan iman kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berpesan, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Terkadang dunia menyibukkan kita, masjid kembali mengingatkan kita kepada Allah. Terkadang kita disibukkan oleh urusan diri masing-masing, berjumpa dengan saudara, membuat kita saling mengerti dengan tugas-tugas antar sesama kita dalam bersaudara. Mudah-mudahan sekali lagi, setiap majelis ilmu yang kita ikuti membuat kita semakin cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan cinta kepada sesama saudara kita. Ikhwati fillah, berselawat dan bersalam kita untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan hanya dia yang kita tauladani, hanya dia yang kita jadikan panduan dalam kehidupan. Karena memang dia diutus oleh Rasul kita, oleh Allah, diutus Rasul itu sebagai panduan, baik dalam persoalan ibadah dan juga dalam persoalan muamalah. Semua akan dapat kita kembalikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beribadah kita, dia yang kita contoh. Bermuamalah kita, dia juga yang kita contoh. Kalau itu yang berhasil kita lakukan, maka insya Allah berarti kita selalu berada di bawah cahaya sunnah. Dan itu adalah jalan keselamatan. Mudah-mudahan istiqamah sampai akhir hayat nanti. Dan mudah-mudahan di hari mahsyar kita diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Seperti yang kita janjikan pada malam sebelumnya, hari ini insyaallah kita akan mulai masuk pada kaidah fikih. Kita tidak akan sambung lagi mukadimahnya, cukuplah sekilas itu biar kita bisa masuk pada kaidahnya. Nah, kaidah yang pertama, dan rata-rata kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah selalu memulai dengan kaidah ini. Tapi ada beberapa buku kaidah atau Al-Ashbah wa Nazair atau Al-Qawaidul Fiqhiyah yang tidak memulai dengan kaidah ini. Kalau ini kan kaidah kita malam hari ini, Al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha. Semua perkara itu ditentukan oleh maqasid, maksud atau niatnya. Itu kaidah. Ini adalah kaidah kubra. Ibn Nujaim ketika menulis kitab Al-Ashbah wa Nazair isinya juga kaidah fikih. Tapi beliau tidak memuat kaidah ini sebagai kaidah yang pertama. Kaidah pertama yang beliau sebutkan, la sawaba illa binniyah. Tidak ada pahala
kecuali dengan niat. Tapi dalam kebanyakan buku kaidah fikih, kaidah itu nanti menjadi turunan dari kaidah yang pertama ini. Tapi Ibnu Nujaim membuat itu atau menjadikan itu sebagai kaidah kubra. Nah, maka kita mengikuti apa yang yang diyakini oleh kebanyakan para ulama kaidah fikih, bahwa ini adalah kaidah fikih yang pertama dan ini adalah kaidah kubra. Kaidah kubra artinya adalah kaidah induk, diyakini oleh semua para ulama dan masuk kepada semua bab. Jadi dia tidak khusus pada masalah ibadah saja, tapi nanti bisa pada masalah muamalah, ada pada ibadah, ada pada dalam segala perkara dalam kehidupan kita, di mana segala perkara, segala sesuatu itu ditentukan oleh niat. Maksud kita melakukannya apa? Maksud itulah nanti yang akan menentukan. Menentukan di sini apa? Menentukan dalam hal apa? Di antaranya, sahkah dia atau tidak sah? Itu ditentukan oleh niat. Berpahalakah dia atau berdosa? Itu ditentukan oleh niat. Jadi apa yang melandasi perbuatan kita? Termasuk di situ perkataan. Ketika kita mengucapkan sesuatu, apa yang melandasi kita untuk mengucapkan itu? Apakah dilandasi oleh niat yang baik atau dilandasi oleh niat dan tujuan yang tidak baik? Dalam melakukan sesuatu juga seperti itu. Saat seseorang bersikap, punya tindakan, melakukan satu perbuatan, apa yang melandasi perbuatannya itu? Apakah niatnya baik atau niatnya buruk? Sehingga nanti dia bisa berpahala, bahkan justru bisa berdosa. Maka satu perbuatan yang sama dilakukan oleh dua orang yang berbeda, bisa berbeda kesimpulannya ketika dibedakan oleh niat. Yang satu bisa menjadi dapat pahala, yang satu bisa menjadi dapat dosa, bisa menjadi berdosa disebabkan oleh niat. Ini sekilas terkait dengan kaidah. Apa yang melandasi kaidah ini? Kaidah ini dilandaskan kepada Al-Quran dan juga hadis. Dalam Al-Quran umpamanya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka umiru, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah. Mukhlishina lahuddin. Mukhlishina ikhlas dalam beragama. Ini persoalan niat. Ketika dikatakan wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan. Itu artinya adalah dalam setiap perintah Allah dan Rasul berarti di situ ada ibadah. Karena ayat mengatakan, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah. Maka dalam setiap perintah di situ ada unsur ibadah. Suami diperintahkan oleh Allah untuk mencari nafkah dalam berkeluarga. Berarti mencari nafkah adalah ibadah. Kenapa ibadah? Karena perintah. Dan Quran mengatakan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah. Itulah sebabnya mesti selalu ikhlas. Untuk mendapatkan pahala dari ibadah kita, mesti dikerjakan ikhlas karena Allah. Karena kalau nanti dikerjakan tidak ikhlas, hilang pahala itu. Dia akan menjadi pekerjaan biasa. Tidak lagi ada unsur pahalanya, karena pahala didapat disebabkan oleh adanya niat. Oleh karena itu ayat tadi bukanlah bicara seputar sholat, puasa saja. Haji, zakat, itu kan semua perintah. Itu jelas, karena bagian dari ibadah. Bahkan dia masuk kepada abwab al-ibadat. Tapi ayat itu maknanya sangat umum. Setiap perintah, apa saja. Berarti kalau kita kerjakan, maka kita beribadah kepada Allah. Jika perintah itu datangnya dari Allah dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan itu juga lah sebabnya apapun ibadah yang kita lakukan mesti ada perintahnya, mesti ada dalilnya. Tidak boleh kita membuat-buat, karena tidak ada perintahnya. Sekarang kalau kita lakukan satu ibadah, tidak ada perintahnya, yang nyuruh siapa? Yang kita taati siapa? Kalau tidak jelas siapa yang kita taati, lalu siapa yang ngasih pahala? Nah itu dia, itu logikanya dari ayat tadi. Maka dijadikan oleh para ulama ayat itu salah satu dari dalil untuk kaidah ini. Al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara itu ditentukan oleh niatnya. Sekarang ada orang ngasih hadiah, tapi ternyata mengandung unsur riswa. Sogok rupanya, bukan hadiah. Sekarang berpahalakah atau berdosa? Gara-gara hadiah itu lancar urusannya. Dan memang niat dia ngasih hadiah itu untuk melancarkan urusan. Berarti tidak lagi sekedar hadiah. Walaupun namanya hadiah. Oleh karena itu kita tidak boleh tertipu oleh istilah. Ini kan hadiah. Maka Umar bin Abdul Aziz, beliau dikasih hadiah oleh rakyatnya. Dia tolak. Umar bin Abdul Aziz ketika dikasih hadiah oleh rakyatnya, tidak diterimanya. Apa kata rakyatnya tadi? Ya Amirul Mukminin, karena namanya, panggilannya juga Amirul Mukminin. Bukankah Rasul menerima hadiah? Kan boleh menerima hadiah. Tapi kenapa kamu tidak menerimanya? Padahal Rasul saja menerima. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Dulu Rasul mendapatkan hadiah benar-benar sebagai hadiah. Tapi hari ini saya dapat hadiah, tapi sesungguhnya hakikatnya tidak lagi hadiah. Hakikatnya adalah riswah, adalah sogok. Maka apa yang membuat hadiah dia tadi menjadi berdosa? Maqasid. Al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara ditentukan oleh maqasid. Maksud, niat atau tujuannya. Maka dari ayat tadi, mukhlishina lahuddin. Beribadah kita, setiap ada perintah lalu beribadah, dan kerjakanlah karena Allah. Seorang suami, kalau seandainya dia niatkan karena Allah, mengerjakan kewajiban sebagai suami mencari nafkah, seharian dia bekerja, seharian dapat pahala. Luar biasa agama. Dan tidak ada agama lain yang bisa berikan pahala seperti itu. Tapi karena Allah. Mukhlisina lahuddin. Kita ambil dari hadis. Kalau tadi dari ayat, dari hadis yang biasa dipakai dalilnya dari hadis oleh para ulama, itu adalah hadis yang sangat terkenal, mungkin semua kita sudah menghafalnya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan para ulama setiap kali memulai bukunya selalu diawali dari hadis ini. Imam Bukhari menulis kitab Sahih Bukhari. Hadis pertama yang ada di situ, innamal a'malu binniyat. Imam Nawawi menulis Riyadhus Shalihin. Hadis pertama yang ada di dalamnya, innamal a'malu binniyat. Imam Malik menulis kitab Al-Muwatta. Yang pertama hadisnya adalah innamal a'malu binniyat. Apa kata ulama-ulama sesudahnya? Mereka ingin menggambarkan ke kita bahwa mereka menulis kitab itu benar-benar ikhlas karena Allah. Mereka ingin menggambarkan ke kita bahwa niat ikhlas itu sangatlah penting dalam mengawali sesuatu. Maka Imam Malik ada yang datang kepadanya.
Apa kata yang datang tadi? Ya Imam Malik, kamu kan sudah berhasil menulis kitab Muwatta. Tapi banyak pula orang hari ini menulis kitab Muwatta juga. Jadi sama-sama Muwatta. Sama-sama judulnya itu. Banyak pula. Apa kata Imam Malik? Makana lillahi fahuwa baqin. Siapa yang menulisnya karena Allah, itulah yang akan bertahan. Dan ternyata sampai hari ini hanya Muwatta Imam Malik lah yang bertahan. Yang lain mana? Berarti tujuannya untuk menandingi itu kan tidak ikhlas namanya itu. Makanya kalau nulis ikhlas saja. Orang setuju tidak setuju, yang penting kita menyampaikan sesuatu yang kita yakini itu sebagai sebuah kebenaran, tapi bukan untuk bertanding. Bukan untuk saling mencari nama. Maka ungkapan Imam Malik, makana lillah fahuwa baqin. Apa yang dilakukan karena Allah pasti akan bertahan lama. Ternyata sejarah mengatakan yang tersisa hanya Muwatta'nya Imam Malik. Jadi itu hadis, sesungguhnya amalan-amalan innamal a'malu binniyat, ditentukan oleh niat. Ditentukan di sini apa maksudnya? Ditentukan keabsahannya. Itu diantaranya. Ada di antara makna yang lain, sahnya bukan sempurna atau tidak sempurna. Tapi kebanyakan yang memaknainya adalah ditentukan keabsahannya oleh niat. Sekarang kalau seandainya seseorang melakukan sholat umpamanya, tapi tidak ada niat, sahkah atau tidak? Seseorang melakukan ibadah puasa, tidak ada niat, sahkah atau tidak? Maka tidak sah. Dan di sini Ibnu Rajab Al-Hambali memberikan penjelasan apa fungsi niat. Apa fungsi niat bagi umat Islam saat dia melakukan sesuatu, kan ada niat. Maka ada 3 fungsi niat. Yang pertama fungsinya adalah untuk memastikan bahwa yang kita lakukan ini adalah benar-benar untuk Allah. Ini fungsi pertama. Kita melakukan sebuah ibadah, benar-benar kita melakukannya untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadah saya, nusuk saya, semua ibadah saya, hidup saya, mati saya, lillahi rabbil alamin. Hanyalah untuk Allah. Ini fungsi pertama. Supaya kita tahu kita beribadah untuk apa. Apakah ada orang beribadah bukan untuk Allah? Bisa. Bisa saja. Orang melakukan sesuatu, dia itu adalah ibadah, tetapi tidak murni untuk Allah. Untuk hal-hal yang lain, mungkin untuk urusan dunia dia. Untuk perkara-perkara yang akan menguntungkan dunia dia. Tidak mustahil. Atau untuk riya. Dan jangan dianggap remeh sebenarnya persoalan riya ini. Karena fatal akibatnya, walaupun digolongkan oleh para ulama sebagai syirik kecil, kan syirik kan ada yang besar, ada yang kecil. Itu dibagi-bagi, itu bukan untuk merendahkan bagian syirik sebenarnya. Karena kalau syirik besar bisa mengeluarkan kita dari agama, tapi kalau syirik kecil tidak. Itu fungsi untuk membedakannya, tapi akibatnya di akhirat fatal. Apa kata Rasul dalam hadisnya sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama masuk neraka nanti itu adalah qari'ul Qur'an, alim, mujahid. Ini ibadah-ibadah luar biasa ini. Kok bisa ini pula yang pertama masuk neraka? Ternyata yang qari'ul Qur'an, Allah nanya, kamu dulu kenapa rajin kali baca Qur'an? Karena engkau ya Allah. Tapi Allah bilang, kazabta. Engkau dusta. Dulu kamu rajin baca Quran supaya dipuji-puji oleh orang, suaranya bagus, bacaannya bagus, supaya viral. Dan itu sudah kamu dapatkan di dunia. Karena yang diinginkan di dunia sudah dapat, nggak ada bagian di akhirat lagi. Fasuhiba ilan nar.
maka diseret ke dalam neraka. Padahal kerjanya dulu baca Quran. Yang alim ditanya, kamu dulu kenapa kok rajin kali belajar sehingga kamu jadi seorang yang alim? Karena engkau ya Allah. Allah bilang kazabta. Allah kan tahu isi hati kita. Engkau bohong. Dulu kamu rajin seperti itu, liyuqala laka alim, supaya orang puji-puji kamu sebagai orang yang hebat, orang yang berilmu, pandai berdebat. Makanya ilmu itu jangan untuk berdebat-berdebat. Itu membuat riak kita, membuat hilang keikhlasan kita. Karena kalau berdebat kan kita ingin menang kan? Kita tidak mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Dan itu kamu sudah dapatkan. Karena yang di dunia sudah dapat, yang diinginkan udah fasuhiba ilan nar. Diseret pula ke dalam nerakanya Allah. Tinggal mujahid. Kamu dulu kenapa kok semangat kali berjuang, berjihad? Karena engkau ya Allah. Allah bilang kadzabta. Kamu bohong. Dulu kamu rajin berjihad, berperang. Liyuqala laka, supaya orang memuji-muji kamu dan menyebut kamu sebagai seorang pahlawan. Hebat. Berani, dan itu semua sudah kamu dapatkan, fasuhiba ilan nar, nggak ada lagi bagiannya di akhirat karena tujuannya adalah dunia. Oleh karena itu fungsi pertama dari niat untuk memastikan bahwa yang kita lakukan itu adalah untuk Allah. Kita hadir ke majelis ilmu, tidak ada tujuan lain kecuali untuk Allah. Apa di antara makna untuk Allah? Menambah ilmu. Karena Allah menyuruh kita untuk menuntut ilmu. Berarti tujuannya untuk Allah namanya itu. Kalau nanti saya punya ilmu, saya bisa mengajarkan istri, mengajarkan anak. Itu namanya untuk Allah. Itu ikhlas karena Allah. Jadi bukan untuk hal-hal yang lain. Nah, fungsi pertama untuk Allah. Fungsi kedua, niat itu adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ada di antara ibadah yang kita lakukan sama persis. Bedanya hanya pada niat. Sekarang kita puasa, bayar hutang. Bayar hutang kan hukumnya wajib. Kita kerjakan di hari Senin. Sekarang kita bayar hutang atau puasa Senin. Berarti yang membedakan apa? Niat. Kalau kita jamak qashar, zuhur sama asar. Apa yang membedakan antara zuhur sama asar? Niat. Yang pertama zuhur, yang kedua asar. Sekarang kita kerjakan di waktu asar. Mana yang harus kita kerjakan lebih dulu? Asar kah atau zuhur? Tetap zuhur yang dijaga tertib auqatis salah. Urutan sholat itu. Ada sebagian mengatakan dahulukan asar karena dia yang punya waktu. Jadi dahulukan yang punya waktu. Tapi nampaknya ditengok dalil-dalil yang ada, tidak seperti itu. Tetap zuhur yang didahulukan karena itu urutannya. Kecuali kalau kita mampir di satu masjid, ketemu orang yang sedang asar, ikutilah asarnya itu. Nanti setelah itu baru kita zuhur. Nah sekarang kita jamak takhir zuhur asar. 2 rakaat. Sama-sama awalnya takbiratul ihram. Sama-sama ujungnya salam. Sekarang mana yang zuhur, mana yang asar? Yang membedakan apa? Niat. Tidak boleh kita, pokoknya saya kerjakan 2, terserah Allah lah yang mana zuhur, mana asar. Tidak bisa. Jangan serahkan kepada Allah. Harus ada di hati kita, ini yang asar, ini yang zuhur. Dan itu akan diterima oleh Allah, akan diberikan pahala. Itu fungsi niat yang kedua. At-tafriq bainal ibadat, untuk membedakan antara ibadah dan ibadah yang lain. Ada nanti fungsi ketiga, at-tafriqu bainal ibadati wal adat. Untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan keseharian kita. Nah, ini yang membuat keseharian kita itu bisa menjadi berpahala, ini dia. Fungsi yang ketiga ini. Mandi itu kan keseharian kita. Itu satu hal yang kita kerjakan sehari-hari. Sekarang ada sunnah mandi sebelum Jumat. Kapan kita akan berpahala dengan mandi kita itu? Kalau kita niatkan untuk mengerjakan sunnah Nabi mandi di hari Jumat.
Tapi kalau seandainya tidak ada niat untuk itu, lalu mandi kita. Dia tidak menjadi ibadah, tidak menjadi berpahala. Itu hanya untuk menyegarkan badan saja. Ya, karena itu kebiasaan kita. Nah, disinilah kenapa tidur itu kita bisa mendapatkan pahala. Tidur kita tapi bisa mendapatkan pahala. Nabi menyuruh untuk beristirahatlah di waktu siang. Itu namanya qailulah. Supaya di malam hari gampang bangun. Karena ada orang istirahat dia dengan niat supaya nanti malam dia gampang bangun. Maka tidurnya di siang itu menjadi berpahala. Kita pakai sandal, pakai sepatu. Itu kan kebiasaan kita. Kalau mau ke kantor kan pakai sepatu, pakai sandal. Yang mana yang mau kita pakai? Tapi ada sunnah Nabi. Dalam hadis dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yuhibbut tayammun fi kulli syai, fi tana'ulihi wa tarajjulihi. Rasul itu suka memulai segala sesuatu dari sebelah kanan. Tana'ul wa tarajjul. Tana'ul itu dari kata na'lun, pakai sandal. Tarajjul itu sisir rambut. Dari sebelah kanan. Sekarang kita pakailah sandal. Kita awali dari kaki kanan dengan niat mengikuti sunnah Nabi. Maka pakai sandal kita saat itu menjadi berpahala. Tapi tidak pula. Kalau tidak sah pakai sandal, tidak pakai niat, tidak ada hubungan karena dia bukanlah seperti sholat, seperti zakat. Pakai sandal ya sudah, pakai sandal saja. Tapi ketika tidak dibawa niat, hilang pahala kita. Sekarang mana yang mau? Dapat pahala untuk mengerjakan hal-hal keseharian atau sekedar menyelesaikan pekerjaan keseharian aja. Tentu yang kita inginkan adalah diiringi oleh pahala. Bahkan yang tadi itu tarajul. Tarajul itu sisir rambut. Coba bayangkan sisir rambut kita bisa berpahala. Coba. Ambil sisir mulai dari sebelah kanan. Tapi niatkan karena Nabi saya suka memulainya dari sebelah kanan, maka saya mulai pula sisir rambut saya dari sebelah kanan. Kalau itu yang kita lakukan, maka sisir rambut kita dapat pahala. Dari mana dapat pahalanya? Dari niat. Al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara ditentukan oleh niat. Dan inilah keindahan yang ada di dalam agama Islam. Maka ada sahabat yang terheran-heran ketika Nabi mengatakan begini. Ketika seseorang mendatangi istrinya, dia dapat pahala. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kami letakkan syahwat kami pada istri kami, berpahala juga tuh katanya. Kan ini urusan dunia ini urusan keseharian. Apa kata Rasul? Bagaimana kalau seandainya kamu letakkan itu pada yang haram, kamu dapat dosa atau tidak? Sahabat itu jawab iya. Kalau diletakkan pada yang haram ya otomatis dosa. Jika kamu letakkan pada yang halal berarti berpahala. Maka dengan cara seperti ini, setiap detik waktu kita 24 jam bisa jadi pahala. Kalau kita mau. Apakah dokter di rumah sakit akan kosong dari pahala? Ini pelayanan yang luar biasa ini. Memberikan pelayanan kesehatan, diresep obat untuk yang sakit. Semua itu jika dia niatkan karena Allah, memberikan kebaikan sesuai dengan ilmu yang dia miliki, dengan ilmu yang dia miliki diberikan oleh Allah, lalu nanti ada obat yang dia berikan sehat, dia mudah-mudahan dia sehat bisa beribadah. Tapi mesti dibawa niat. Karena ada dokter, pokoknya saya sebulan ini mesti kaya. Tidak ada hubungan sama Allah. Tidak ada pahalanya dia. Tapi dia mengerjakan keseharian dia selesai. Sukses dia. Tapi kan rugi kita. Maka semua urusan dunia kita sebenarnya akan ada keterkaitan. Kita bisa membawa itu apapun kerja kita. Dan dengan cara itulah kita selamat sebenarnya dalam bekerja. Kenapa orang banyak menyimpang dalam bekerja? Karena tidak dibawanya Allah dalam kerjanya. Coba wartawan bisa tidak dapat pahala dari kerjanya? Bisa memberikan informasi yang benar.
Tapi kalau tidak di bawah Allah, bukan benarnya informasi nanti akan dicari. Yang penting menyampaikan berita-berita sensasi, dan ini laku nanti. Kan itu yang dicari kan? Hakim bisa tidak dapat pahala dari kerjanya? Coba, hakim itu kan pemutus masalah. Di tangan dia ada keadilan. Tapi kalau tidak ada Allah di hatinya, yang ada diganti dengan uang jadinya, dengan duit kan. Siapa yang ngasih uang itu yang akan dimenangkan. Tidak boleh kita pisahkan diri kita dengan Allah dimanapun kita berada. Dan apapun profesi kita. Maka yang sumber pahala itu bukan hanya dalam masjid saja. Pedagang di pasar bisa tidak dapat pahala. Al-umuru bimaqasidiha. Maka mukmin yang sejati itu apa kata Rasul? Kalau dia selalu memberikan kemudahan. Samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza akhad, samhan idza a'ta. Dia memberikan kemudahan saat dia menjual. Berikan kemudahan saat dia membeli. Berikan kemudahan saat dia memberi, saat dia mengambil. Saat dia qadha, saat memutuskan sesuatu, dia memberikan kemudahan-kemudahan. Sekarang adalah seorang pedagang. Ada seseorang yang membeli barang yang dia jual itu. Dia sangat membutuhkan barang itu. Cuma kurang sedikit uangnya. Dengan uang yang kurang itu tetap dia dapat untung. Cuma kurang sedikit. Andai kan seorang pedagang, ya udahlah Bu, bawa aja lah, enggak apa-apa. Mudah-mudahan bermanfaat. Berpahala enggak? Untung tetap dapat untuk dunia, pahala untuk akhirat bisa didapat. Maka dunia kita mesti selalu orientasinya adalah akhirat. Jadi ikhwati fillah, ini kaidah al-umuru bimaqasidiha. Ini banyak contoh-contoh yang disampaikan. Nanti insya Allah, tapi mungkin tidak akan saya sampaikan contoh banyak-banyak. Yang paling penting, mana yang terpenting nanti itu akan diambil, karena sebagian tadi sudah disinggung, karena waktu Isya juga sudah masuk. Mungkin kita akhiri untuk sementara, nanti insya Allah setelah sholat kita sambung kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka tidak mau merusak amalan mereka melalui perkataan-perkataan kotor, melalui ucapan-ucapan yang berisi kebencian, kedengkian, permusuhan, memecah belah kaum muslimin. Mereka berlalu, mereka pergi untuk menyelamatkan amal. Kalau kalian mau lanjut, silakan rusak sendiri amalan kalian. Salamun alaikum, didoakan orang-orang ini oleh orang-orang beriman.
semoga keselamatan selalu Allah berikan kepada kalian. La nabtagil jahilin. Ini sikap mereka menjaga kehormatan diri tanpa perlu menjelek-jelekkan atau merendahkan orang. Salamun alaikum la nabtagil jahilin. Kami doakan semoga keselamatan Allah berikan kepada kalian. Adapun kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang jahil. Kaum muslimin tegas tapi tidak keras. Tegas kaum muslimin tapi jelas. Jaga kehormatan diri kita, doakan kebaikan untuk manusia, kita selamatkan diri kita dari kejahatan mereka. Kita tidak ingin ikut atau tidak ingin terlibat dalam kejahatan dan keburukan mereka, tapi di saat yang sama kita juga ingin kebaikan buat mereka. Maka didoakan. Setelah ditunjuki, diajari, kemudian didoakan. Kalau menerima, semoga jadi amal buat kita. Kalau mereka menolak, menentang, selesai kewajiban, selamatkan diri, agama, dan amalan kita. Selesai. Kita tidak bisa memaksa manusia untuk bisa menerima apa yang kita sampaikan. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Itu adalah beberapa ayat di dalam Al-Quran menunjukkan orang-orang beriman, mereka menjaga kehormatan diri mereka dengan menjauh dari perbuatan maksiat dan dosa, dan berusaha untuk tidak terseret atau terbawa ke dalamnya. Baik berupa perkataan, perbuatan, atau sesuatu yang berbentuk bacaan atau tontonan yang mereka lihat atau yang mereka saksikan. Mereka semua akan jauhi dan tinggalkan itu. Di dalam hadis ma'asyiral muslimin dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda keindahan dan keelokan Islamnya seseorang, kalau kita ingin menjaga keislaman kita, begini caranya. Kalau kita ingin mensyukuri nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita, ini salah satu caranya. Apa yang dilakukan? Tarkuhu ma la ya'ni. Tinggalkan perkara yang tidak berguna buat kita. Apapun itu. Ya, debat yang ujung-ujungnya membuat kita bersitegang urat. Debat hanya untuk menunjukkan siapa sosok yang paling hebat. Tidak bermanfaat kaum muslimin. Jauhi, tinggalkan, baik secara langsung atau melalui media sosial yang ada. Begitu juga ma'asyiral muslimin, perkumpulan, majlis yang di dalamnya hura-hura, berisikan perbuatan yang sia-sia, tertawa, dan yang ditertawakan adalah saudara sendiri, ghibah, namimah, ya ada ikhtilat, percampur bauran, ya antara pria dan wanita, musik, nyanyian, maksiat dan dosa yang lainnya kita jauhi, kita tinggalkan. Seperti bulan Ramadan, ma'asyiral muslimin. Buka puasa bersama untuk menjalin ukhuwah Islamiyah, persaudaraan. Bagus, ya. Tapi bila telah masuk ke dalamnya perkara-perkara kaum muslimin yang diantara kita sebutkan tadi, buka puasa bersama tapi menjadi ajang untuk flexing, berbangga-bangga. Kita nggak punya mobil nih, gimana caranya? Pinjamlah, rental lah. Malu kita masa pakai angkot, masa pakai sepeda motor. Ini udah buka puasanya itu bagus, ma'asyiral muslimin, dilakukan bersama. Tetapi ya ikut ke sana beberapa hal yang tidak baik atau mengarah kepada yang tidak ma'ruf. Ya, berbangga-bangga, memperlihatkan kekayaan, kemudian berbangga-bangga dengan jabatan, kedudukan. Ya, kalau ada yang datang
dengan penampilan biasa saja, akhirnya dijadikan bahan gunjingan. Kasihan, dari dulu dari sekolah lah sampai kini, ya. Memang dari sikit abuaknya, dari mukonya nampak orang tak sukses. Orang memang selalu merana, melarat, ya. Ayolah kita kumpulkan dana, kasih ya buat dia. Tapi bukan bertujuan untuk menolong, bukan untuk membantu, tapi untuk apa? Merendahkan. Ya. Atau terkadang kaum muslimin sampai malah sampai ke tahap menelanjangi malahan. Tak malu ya kumpul dengan kami. Kayak gini penampilan, beda kasta kita, beda level kita. Udah masuk ke dalam acara itu hal-hal yang tidak baik. Ya, mengarah kepada kemungkaran, kemaksiatan, belum ikhtilat, percampur bauran, belum karena buka puasa, lewat solat maghribnya, lewat isyanya, yang wajib aja lewat, apalagi yang sunnah. Nah ini kaum muslimin ya yang perlu kita waspadai. Kita tidak mencegah, melarang buka puasanya, tapi yang masuk ke dalam itu, nah itu yang perlu diluruskan. Ya, itu yang perlu diluruskan. Bahkan ma'asyiral muslimin, kalau kita melihat sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, disebutkan beliau bukber, buka puasa bersama, tapi dengan siapa? Dengan fuqara, masakin, dengan orang fakir miskin kaum muslimin. Ya. Ini lebih melembutkan hati, membuat kita bisa lebih menyayangi, ya, belajar untuk lebih mensyukuri. Ini orang jarang-jarang dapat makanan, kita makanan itu selalu hadir di rumah kita. Karena selalu hadir kita jadi tidak mensyukuri. Lihat orang ya lahap makannya, nikmat ya, menyantap jamuan yang ada, itu menambahkan kesyukuran. Membahagiakan orang itu akan membahagiakan diri sendiri. Nah ini kaum muslimin yang dilakukan, gak salah. Cuman contoh yang kita sebutkan pertama tadi, masuk ke dalamnya beberapa praktek atau ya sesuatu yang malah menggiring kepada kemaksiatan dan kemungkaran. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin, apa yang bisa kita simpulkan dari dalil-dalil dan dalil Al-Quran dan hadis yang kita dengarkan tadi? Ternyata Islam itu ma'asyiral muslimin tidak melarang kita, tidak mencela kita untuk dapat kehormatan. Menjadi sosok yang terpandang, menjadi sosok yang terkemuka, dihargai, dihormati dalam agama kita itu tidak tercela. Bahkan diperbolehkan kaum muslimin, diperintahkan, ya, diperintahkan. Di antara doa yang masyhur kita semua hafal, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu juga berisikan tentang permohonan tentang itu, bagaimana kita bisa menjadi sosok yang mulia di dunia, terpandang, dihormati, dihargai, begitu juga menjadi sosok yang terpandang, yang selamat, bahagia di akhirat. Boleh kaum muslimin di dalam agama kita. Allah menyebutkan nabinya yang mulia Isa alaihi salam sebagai sosok yang wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Sosok yang wajih, terpandang, terkemuka dunia dan akhirat, dan dia adalah orang-orang yang didekatkan di sisi Allah Azza wa Jal. Ini menunjukkan bahwa tidak terlarang untuk mencari dan mendapatkan kehormatan, kemuliaan buat diri. Tetapi ingat, tentunya dengan langkah dan cara yang Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya telah tetapkan dan telah tuntunkan kepada kita. Ya, kita mencari kehormatan kaum muslimin dengan berbuat keonaran, dengan berbuat kerusakan, dengan berbuat kezaliman, itu hanya akan membuat kita mendapatkan kehinaan. Kita ingin cari kemuliaan kaum muslimin tapi dengan akhlak tercela, bermuka masam, ketemu orang gak ngucapin salam, tidak senyum, bermuka masam misalnya. Kemudian kalau kita ditanya, disapa, jawabannya ketus. Nah ini kaum muslimin bukan hal-hal yang membuat kita menjadi sosok yang terpandang, terkemuka. Orang malah akan menjauh. Tapi orang takut karenanya, Ustaz. Iya, di depan kita, di belakang kita habis kita diinjak-injak. Ya, itu kalau bisa ada jalan lain, jangan lewat depan bapak tuh. Ya,
Berputar-berputarlah kita masuk masjid Ittihad nih, jangan lewat depan dia. Ya, itu sumbunya pendek tuh. Ya, maksudnya menggambarkan apa? Kita orangnya emosian, ya, muka berkedut. Mungkin kata beliau sendiri yang puasa tuh. Gitu orang bicara di belakang. Ya, padahal dia yang paling banyak sahurnya tadi itu. Macam-macam kaum muslimin, orang akhirnya apa? Tidak, orang itu tidak akan menaruh simpati, yang ada orang benci kepada kita. Makanya kaum muslimin, akhlak mulia itu sudah tepat. Kalau ingin menjadi sosok yang mulia, diantaranya hiasi diri kita dengan akhlak mulia. Kita senyum, bertemu dengan saudara, menyapa, mengucapkan salam, menanyakan kabar, mendoakan. Itu membuat kita kaum muslimin. Kalau dia adalah sosok yang sudah dikenal, makin dekat. Ya, kalau sosok yang tidak dikenal kaum muslimin tentu membuat dia akan melihat kita sosok yang terhormat. Luar biasa Bapak tuh. Kata kawan sebelah, kenal sama Pak tuh tadi. Enggak kenal doh. Tuh kok banyaknya doanya. Itulah. Memang tuh ya orang kalau baik, kalau mulia tuh kayak gitu. Kenal enggak kenal apa? Mendoakan. Sehat ya Bang, semoga selamat di jalan gitu. Padahal nggak kenal, ya. Tapi kebaikan itu membuat orang memberikan, ini respect kita dengan bapak ini, luar biasa. Nah itu kaum muslimin cara yang tepat, ya. Yang pertama kita jaga keimanan kita, kemudian perbanyak amal kebaikan. Itu cara untuk dapat kemuliaan kehormatan. Kemudian di antara caranya berdoa kepada Allah, minta kaum muslimin, kehormatan itu milik Allah. Kalau ingin kemuliaan kehormatan, mintanya kepada Allah. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. 4 perkara Nabi minta kepada Allah Azza wa Jal. Keempat-empatnya dapat menjaga kehormatan diri kita. Keempat-empat perkara ini dapat menjaga muka kita di hadapan Allah Azza wa Jalla dan di hadapan manusia. Yang pertama minta al-huda, petunjuk. Yang kedua yang pertama minta al-huda, petunjuk. Yang kedua minta at-tuqa, ketakwaan. Yang ketiga minta al-afaf, ya, kesucian, kehormatan diri. Kemudian yang ketiga minta al-ghina, kecukupan pada rezeki. Nih, kita merasa cukup dengan apa yang ada pada kita, nggak sibuk kita dengan apa yang ada pada manusia, nggak iri, nggak dengki, nggak berharap agar kita diberi. Nah, ma'asyiral muslimin, ini diantara petunjuk Nabi SAW. Berdoa kepada Allah, jaga keimanan kita, kemudian perbanyak amal kebaikan kita. Di antaranya hiasi diri kita dengan akhlak mulia. Sesimpel itu dalam agama kita untuk dapat kemuliaan kehormatan. Adapun kita tinggalkan sholat, kita nggak pernah baca Al-Quran, nggak puasa di siang Ramadan, kemudian kita kasar kepada anak yatim, kita nggak peduli kepada fuqara masakin, kita pelit, bakhil, tidak mau berbagi, kasar dalam perkataan dan perbuatan, dan semua perbuatan dosa dan juga akhlak tercela pasti akan membuat kita menjadi sosok yang rendah dan hina, tidak memiliki kemuliaan dan kehormatan. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Bagaimana kita hendak mencapai kesempurnaan iffah, kesempurnaan pada kehormatan diri kita. Apa langkah dan caranya? Di antara yang disebutkan oleh para ulama, begitu juga Syekh Abdul Razak hafizahullah di dalam syarahnya, beliau mengatakan bahwa manusia tidak akan benar-benar memiliki kemuliaan diri sehingga ia benar-benar mampu menjaga beberapa hal berikut ini. Dan itu semuanya ada pada kita kaum muslimin. Artinya melekat, ya, ada pada kita. Bukan sesuatu yang jauh harus kita cari dulu, harus kita dapatkan, kita temukan dulu, enggak, memang ada pada kita.
Apa tuh yang dijaga? Yang pertama menjaga lisan. Yang kedua menjaga penglihatan. Yang ketiga menjaga pendengaran. Yang keempat menjaga tangan. Ini nih, semua ada pada kita. Jaga lisan, jaga penglihatan, jaga pendengaran, jaga tangan. Semuanya saling terhubung. Apa yang kita kaum muslimin lihat, itu yang akan masuk ke dalam hati kita. Dari hati dia akan kirimkan sinyal arahan. Itulah yang keluar melalui lisan. Karena lisan merupakan corong bagi hati. Itu pula kaum muslimin yang akan nempel di telinga kita. Ya, yang akan selalu ada dan hadir di pendengaran kita. Ada aja orang nanti berbicara tentang seseorang, karena memang itu yang kita lihat langsung masuk telinga. Oh ya, benar. Saya udah tahu duluan itu. Kartunya si Fulan ada dengan saya, aibnya si Fulan ada dengan saya. Begitu juga tangan akan ngikut melakukan sebuah aksi atau tindakan nantinya yang bisa menimbulkan kerugian. Maka menjaga ini semua kaum muslimin akan membuat seseorang memiliki kehormatan yang utuh. Kita lihat satu persatu. Menjaga lisan kaum muslimin adalah menjaga lisan dari cacian. Dari cacian. Kemudian kaum muslimin dari memata-matai dan mencari kesalahan dan kekurangan orang lain. Ya. Dijaga lisan kita dari ghibah, dari namimah. Begitu juga menggelari orang dengan gelar atau sebutan yang tidak baik. Ini yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 11 sampai ayat 12. Jaga lisan kita dari kejahatan dan keburukan yang bisa lahir darinya. Yang kedua, penglihatan. Kaum muslimin jaga penglihatan kita dari perkara-perkara yang diharamkan. Jaga penglihatan kita kaum muslimin dari perkara-perkara yang dapat menipu, memperdaya dan membuat kita terpesona serta buta dari kebaikan yang ada. Dari perkara yang diharamkan, bacaan, tontonan, hati-hati ma'asyiral muslimin. Kalau memang akan mengganggu kepada agama, ibadah, begitu juga kehidupan sosial kita. Jadi kita jadi sibuk dengan itu, malah nggak ada waktu untuk bercerita dengan keluarga, bercengkrama dengan anak-anak. Maka hapus aplikasi itu dari handphone kita. Ini bahaya. Dia telah menjebak kita dan dia telah memperdaya kita. Melalui apa? Bacaannya, melalui tontonan dan hal-hal yang disuguhkan di situ. Begitu juga kaum muslimin dari kenikmatan dunia. Hati-hati. Kita kadang-kadang melihat adanya tontonan yang berisikan saling pamer tentang apa? Kenikmatan dunia atau kekayaan yang ada. Nantinya kaum muslimin bisa merusak hati kita, menghilangkan rasa qanaah dalam diri, atau sibuk berhayal, berangan-angan, kalau nanti saya jadi dia, kalau saya bisa jadi sultan kayak dia, kalau saya nanti bisa punya rumah megah kayak dia. Berhayal kaum muslimin, berakibat kepada ibadah terlantar, Al-Quran tak terbaca, majelis ilmu tak terhadiri misalnya, atau kalau hadir tidak bisa mendapatkan kebaikan dan keberkahan di dalamnya. Begitu juga kehidupan sosial, istri jadi tidak menghargai suami karena yang ditonton dilihat itu semuanya orang-orang berduit, orang-orang berpunya, sementara suami penghasilannya pas-pasan. Mulai hilang kaum muslimin karisma suami tadi, kemuliaan dan kehormatannya itu sudah mulai tidak terlihat lagi di hadapan istri. Begitu juga suami,
ya mulai tidak melihat lagi kecantikan dan kebaikan yang ada pada istri. Karena yang dilihat ditonton wanita-wanita yang mengumbar aurat baik di dalam bacaan dan tontonannya. Ini perlu dijaga. Di zaman ini kaum muslimin, ini tantangan terberat kita. Ya, kata istri, apa tuh bang? Iklan dek, awak nengok kajian, itu kenapa ditengok iklan tuh? Kan ada katanya di situ, lewati. Ya, tapi kan rezeki dek. Ini ma'asyiral muslimin, abang nengok kajian atau nengok iklan ya? Kajian, ya udah lewatkan itu. Nah, ini salah satu tantangannya juga kaum muslimin. Ya, hal-hal yang benar-benar membuat mata kita, penglihatan kita, ya akhirnya terjerumus ke dalam perkara-perkara yang mungkar. Ya, dunia itu menjadi lebih besar di hati kita karena apa yang dilihat oleh mata kita. Sementara akhirat kaum muslimin, Allah tabaraka wa ta'ala, pahala ganjaran itu Allah jadikan gaib, gak nampak, gak terlihat, untuk menguji kita. Ya, karena gak terlihat akhirnya gak mempesona. Bacalah bang, satu huruf tuh bang 10 pahalanya tuh bang. Alif lam mim 3 huruf tuh bang, 30 pahala itu. Enggak menarik buat kita kaum muslimin. Ya, kenapa enggak nampak? Ya. Tapi coba kalau misalnya pengurus diletakkan oleh pengurus di tiap halaman itu diletakkan duit misalnya 100.000. Itu menarik kaum muslimin. Itu tagih awak Ustaz. Ya. Jadi 5 halaman lumayan kaum muslimin, 500.000, 10 halaman 1 juta. Lumayan Ustaz, bisa beli tiket PP nih ya. Pulang dengan travel eksekutif misalnya gitu. Nah kaum muslimin, itulah kelemahan kita. Apa yang kita saksikan dari kenikmatan dunia semuanya sebenarnya semu belaka. Semu belaka. Terlihat nikmat bersifat sementara. Semua kenikmatan dunia ada expirednya, ada limitnya. Kita beli sekarang mobil 2026, percayalah 2 tahun 3 tahun lagi dah nak menarik. Karena sudah banyak yang keluar. Akhirnya kita merasa ya kita ketinggalan atau merasa harus menukar. Padahal mobil itu baik-baik saja. Keperluan kebutuhan kita pun cukup di dalam mengendarainya. Ya, jadi sebenarnya kaum muslimin, yang berat itu bukan mengendarai mobilnya, bukan beban yang dibawa. Yang berat itu adalah ego kita. Ndak mau kalah, ndak bisa ndak. Nah itu kaum muslimin. Makanya ya salah satu pengaruhnya ya tadi, apa yang dilihat oleh mata disaksikan. Akhirnya kita merasa kita harus memiliki itu karena kita melihat orang punya itu menarik. Kita juga ingin jadi sosok yang menarik buat orang. Berarti kita harus punya itu. Padahal kaum muslimin ketika kita memiliki itu, orang ternyata tidak tertarik melihat kita. Biasa aja. Hilang. Ya, ini diantaranya. Kemudian yang perlu dijaga berikutnya kata Syekh, pendengaran. Kaum muslimin, Allah tabaraka wa ta'ala itu mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Hujurat itu 2. Ini yang perlu kita pahami. Kedua-dua ini sama kaum muslimin. Sama-sama mencari kesalahan, sama-sama mengorek-ngorek, ya, menelusuri kekurangan, kesilapan, aib orang lain. Tapi Allah membahasakan dengan 2. Yang pertama tajassasu, yang kedua tahassasu. Apa bedanya? Tajassus itu menggunakan mata. Nggak jelas pakai kacamata dibukanya, ya nampak. Gitu tuh. Itu tajassus namanya kaum muslimin. Dengan mata. Nggak bisa dengan mata dia bayar upah orang. Cari oleh kalian. Kalian informan saya. Cari berita, korek. Ya, aib, kesalahan. Ini kaum muslimin menggunakan mata, tajassus. Tahassus menggunakan telinga. Tahassus itu menggunakan telinga. Jadi duduk sini dengar, duduk sana dengar, cari berita. Apa kira-kira hot news, berita terhangat terbaru yang bisa nanti dijadikan topik, tambah-tambah bumbu, goreng, kemudian jadi apa? Jadi hidangan yang enak dikonsumsi. Itu tuh kaum muslimin. Dua-duanya dilarang. Gak boleh tajassus,
mencari-cari aib kesalahan orang dengan mata, dan tidak boleh tahasus mencari-cari kekurangan orang dengan mencuri berita atau kabar yang ada dengan telinga. Jadi dua-duanya dijaga, fokus aja kaum muslimin. Jadi dengan apa guna nih telinga Ustaz? Dengarkan bacaan Al-Quran kita sendiri. Kita baca tuh terdengar oleh telinga kita. Udah itu. Ya, mau dengar apa lagi? Dengar yang baik-baik, dengar kajian, dengar nasihat, banyak kaum muslimin. Ya, maka Syekh mengatakan mendengar perkara-perkara yang buruk, berita-berita yang menyibukkan diri dari ketaatan, atau menumbuhkan kebencian, menciptakan permusuhan, ya, dan pertikaian antara sesama. Ini dijauhi, ditinggalkan. Apalagi kita sekarang kaum muslimin di zaman yang dipenuhi dengan fitnah. Zaman dipenuhi dengan fitnah. Tidak ada jalan keselamatan kecuali selamatkan mata kita, telinga kita, kemudian hati kita, lisan kita. Karena semuanya berkaitan. Dilihat, didengar, akhirnya lisan berkomentar. Kemudian karena tidak bertemu langsung, tangan jadi wakil untuk mengetik komentar. Jauhi, tinggalkan hal yang menyibukkan kita dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berikut ini adalah sebuah doa, ya, sebuah doa dari Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita bisa menghafalkan doa ini dan bisa mengamalkannya. Doa ini kaum muslimin diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Beliau berkata hadisnya hasan. Diriwayatkan dari Syakal ibn Humaid radhiyallahu taala anhu qala, ia berkata, qultu ya Rasulullah, aku pernah berkata wahai Rasulullah, alimni duaan. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku sebuah doa. Jadi kaum muslimin, kalau kita lihat pertanyaan para sahabat, permintaan para sahabat kepada Nabi, perhatian para sahabat, apa yang diucapkan, apa yang diperbuat, apa yang dicontohkan oleh Nabi, memahamkan orientasinya para sahabat itu adalah akhirat. Selalu kaum muslimin, kalau minta kepada Nabi bukan minta ya Rasulullah kasih duit, kasih harta, enggak. Ajarin sebuah doa wahai Rasulullah. Karena itu bisa mendatangkan keselamatan dunia dan akhirat. Minta doa dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul," katakan olehmu di dalam doamu. Kaum muslimin, kalau diperhatikan kalimat di dalam doa yang akan kita bacakan ini, yang akan kaum muslimin dengar, ini semua kosakatanya tidak jarang atau tidak langka, ya, didengar, sering didengar. Bahkan mungkin kaum muslimin hafal dengan kosakatanya, sehingga nanti bisa dengan mudah menghafal doanya. Bunyi doanya, Allahumma inni a'udzubika. Ini udah sering. Alhamdulillah kaum muslimin familiar ya. Allahumma kita sering mengucapkan dalam doa, inni sesungguhnya saya, a'udzubika ya berlindung kepadamu. Kita juga baca surat Al-Falaq, An-Nas, a'udzu birabbil falaq, a'udzu birabbin
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita ke kaidah kita, al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara, al-umur di sini adalah al-a'mal wal aqwal. Al-a'mal wal aqwal, baik dalam bentuk tindakan atau dalam bentuk ucapan. Itu segala sesuatu itu ditentukan oleh niat. Maka berhati-hati dalam menentukan tujuan dan niat kita dalam melakukan segala apapun. Kaidah ini nanti bisa masuk pada berbagai hal. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan kaidah ini atau hadis yang innamal a'malu binniyat tadi itu tadkhulu fi 70 baban min abwabil fiqh. Masuk ke 70 bab fikih. 70 itu bukan angka pasnya, tapi menunjukkan bahwa banyak keterkaitannya. Karena memang dia tidak hanya fokus pada persoalan ibadah saja. Dia bisa pada muamalah, bisa pada hukum keluarga. Ada beberapa contoh nanti. Nikah itu bisa berpahala, bisa berdosa. Padahal nikah adalah sunnah. An-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnah saya, kata Rasul. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci sunnahku maka bukan bagian dari umatku. Sekarang ketika ada para ulama yang dia tidak menikah, ada ulama yang tidak menikah, apakah langsung dihukumkan benci kepada sunnah Nabi? Tentu tidak. Imam Nawawi tidak menikah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah tidak menikah. Ada satu buku ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Judul bukunya Al-Ulama Al-Uzzab. Sejarah ulama-ulama bujangan. Jadi ada aja ide para ulama itu kan. Dikumpulkannya sejarah ulama-ulama yang tidak menikah. Sekarang kata Rasul, siapa yang benci sunnahku, kan nikah sunnahku. Siapa yang benci sunnahku, berarti siapa yang tidak menikah. Sekarang mungkinkah kita hukumkan para ulama itu benci sunnah? Tentu tidak. Al-umur bimaqasidiha. Apa alasan mereka untuk tidak menikah? Sekarang kalau menikah, apakah pasti berpahala? Belum pasti. Maka dalam buku fikih kita tengok nikah itu hukumnya 5. Bisa wajib, bisa sunnah, bahkan bisa haram. Ada orang sengaja menikahi seorang perempuan untuk menguasai hartanya. Apa hukum jadinya? Berarti bukan lagi sesuai dengan niat yang diinginkan oleh syariat. Nikah kan bukan itu tujuannya. Tapi ada orang yang nikah memang tujuannya untuk menegakkan sunnah Rasul, untuk menjaga dirinya, supaya terhindar dari kemaksiatan, mata bisa terjaga, syahwat bisa terjaga, di situ tidak mendapatkan pahala. Berarti al-umur bimaqasidiha. Ada contoh-contoh seperti begini. Ketika ada seseorang yang masa haul dan nisabnya cukup. Nisab hartanya sudah sampai. Berarti sudah sampai ukuran untuk dibayarkan zakat. 2 minggu lagi atau sebulan lagi akan penuh haulnya. Berarti kalau sudah penuh haul 1 bulan berikutnya, wajib zakat sudah datang. Nah, sebulan menjelang haul itu datang, ganti mobil dia, ganti sofa dia, beli kulkas baru. Sehingga tujuannya itu untuk mengurangi harta dari jumlah nisab. Maka kata para ulama, dia membeli tadi kalau tujuannya tadi haram. Kenapa? Berarti lari dari kewajiban. Kan niatnya tidak baik itu. Sekarang ada orang musyarakah. Ada satu bab dalam muamalah itu syirkah, itu kerjasama. Kan boleh kita usaha kerjasama.
kerjasama ternak sapi. Sapi itu kan zakatnya 30. Kalau sampai 30 ekor, maka bayar satu sapi. Sekarang dia berdua berusaha ternak itu. Sampai jumlahnya 50. 50 kan wajib zakat karena nisabnya adalah 30. Tapi sebulan menjelang haul bagi dua. Yuk kita bagi dua ya ternak kita. Kan udah lama nih. Kalau dia membagi, kalau bagi dua kan jadi 25-25 nanti. Kalau dia membagi itu tujuannya adalah untuk lari dari kewajiban zakat, berdosa dia. Nah, itu yang disebut dengan hilah mamnu'ah. Hilah itu berkilah, mengakal-akali, mensiasati sesuatu. Jika tujuannya ingin lari dari kewajiban, maka berarti dia berdosa. Apa yang membuat dia berdosa? Niatnya. Maka al-umuru bimaqasidiha. Begini penerapannya dalam berbagai kehidupan. Tentu saja contohnya akan sangat banyak sekali, namun tidak mungkin untuk kita sampaikan. Terakhir saya ingin menyampaikan ada catatan dalam persoalan ini, masalah niat. Di antara catatannya itu adalah, ini dalam hukum pidana tadi belum kita ambil contoh ya, kita ambil satu contoh dalam pidana. Dalam Islam itu dibedakan antara membunuh sengaja dengan membunuh tidak sengaja. Ada qatlul amdi, itu membunuh sengaja. Ada qatlul khata, membunuh tersalah. Kalau sengaja, jelas hukumnya, qisas. Tapi kalau tersalah, tidak. Apa contoh tersalah? Dia kerjanya memburu rusa. Dia mau nembak rusa, kena ada rusa situ. Tapi rusa tidak kena. Yang kena adalah orang yang di sebalik semak sana. Mati dia. Apakah dikisas? Tidak. Karena qatlunya bukan sengaja. Tapi qatlunya al-khata', tersalah. Maka tidak ditegakkan padanya hukum qisas sebab bukan karena ada uzur kesengajaan. Berarti ada maqasid, dia bukan memaksudkan untuk membunuh dia. Karena yang dia intai tadi kan rusa. Cuma karena rusa terlalu kencang, peluru mengarah kepada orang yang ada di sebalik semak itu. Dan dia yang mati. Maka konsekuensi hukum tidak sama dengan yang sengaja. Ini di antara contoh. Ada catatan yang saya maksud tadi adalah niat semata itu belum memiliki konsekuensi hukum sebelum ada tindakan. Dalam berbagai perkara nanti niat semata belum ada konsekuensi hukum sebelum ada tindakan nyata. Apa contoh? Berniat menceraikan istri belum jatuh talak. Berniat untuk menceraikan istri, apakah tolak langsung jatuh? Belum. Kecuali kalau dia sudah lafazkan dan diketahui oleh istri. Itu baru jatuh. Berarti niat semata, maka belum ada konsekuensi hukum dalam persoalan tadi. Tapi dalam hal-hal yang lain nanti semata niat itu sudah bisa mendapatkan pahala. Karena dalam hadis dikatakan seperti itu. Man hamma bihasanatin walam ya'mal biha falahu hasanatun wahidah. Siapa yang berniat, berkeinginan untuk melakukan satu kebaikan tapi tidak jadi terlaksana, dapat satu pahala. Tapi siapa yang berniat lalu terlaksana, dapat 10. Kalau untuk kebaikan itu dapat pahala. Tapi man hamma bisayyi'ah, siapa yang punya keinginan untuk berbuat salah, berbuat dosa, walam ya'mal biha, tidak jadi dia laksanakan, tidak tercatat sebagai dosa. Tapi kalau jadi dia laksanakan, niat buruk tadi jadi dia laksanakan, maka dapat satu dosa. Sayang Allah sama kita. Niat baik belum terlaksana, satu. Tapi kalau terlaksana, dikasih pahala 10. Saya niat nanti malam untuk tahajud.
tapi tidak jadi terlaksana, dapat pahala 1. Nah, tapi jangan memanfaatkan niat aja terus. Niat, enggak juga jadi terlaksana. Allah tahu pula hati kita kan. Nah, ini ingin cari-cari 1 aja nih kata Allah. Akhirnya enggak dikasih kan. Artinya tidak terlaksana itu kalau betul-betul ada alasan untuk tidak jadi terlaksana. Tapi ada niat yang benar-benar berkeinginan, maka dapat 1 kebaikan. Nah, sedangkan untuk berbuat salah, kalau terniat belum dicatat. Kalau jadi dikerjakan niat salah tadi, baru dicatat sebagai satu dosa. Ada catatan yang kedua, pahala itu tetap didapatkan dari perbuatan yang tidak disadari salah, tapi niatnya baik. Dia melakukan satu perbuatan dengan niat baik, dan dia tidak tahu kalau perbuatan itu salah, kalau di situ ada kesalahan, tetap dikasih pahala. Contoh, dia kasihan nengok seseorang yang lagi kelaparan. Dikasihnya makan. Ternyata makanan itu beracun. Dapat pahala enggak ada? Tetap dapat pahala karena niat memberi makan, cuma dia tidak tahu kalau makanan itu beracun. Ada contoh lain. Kalau kita menyolatkan jenazah dan kita tidak tahu ternyata jenazah itu murtad, berpahala enggak kita melaksanakan salat? Berpahala dari niat. Ada yang hanyut, kalau di sungai, kalau di kampung ada ketemu orang hanyut, itu biasanya diselesaikan tuh oleh orang kampung. Enggak dicari dulu ini siapa, ini mana, pokoknya disolatkan. Ternyata setelah selesai disolatkan, barulah dapat info kalau dia tidak muslim. Orang tidak muslim kan tidak boleh kita solatkan. Sekarang kita sudah terlanjur melakukan satu kebaikan yang niatnya baik, cuma kita tidak tahu kalau di situ ada kesalahan. Maka kata para ulama, untuk yang seperti itu dia tetap mendapatkan pahalanya, dapat pahala dari niat bukan dari kerjanya. Karena kerjanya salah. Cuma dia tidak tahu kalau itu salah, yang ada di hatinya hanyalah niat baik. Kasih makan orang yang sedang hampir mati. Ternyata makanan itu beracun. Tentu lebih cepat matinya. Tapi dia tidak mengetahui itu semua. Maka yang dinilai hanyalah niat yang ada di hati. Niat baiknya. Saya kira ini biar kita punya 1 atau 2 pertanyaan. Saya cukupkan sampai di sini. Sekilas dan beberapa contoh dari kaidah kita. Al-umuru bimaqasidiha, segala perkara itu ditentukan oleh niatnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Silakan kalau ada 1 atau 2 pertanyaan. Fadhal. Contoh hartanya uang, emas. Nah, itu sama dengan pertanyaan, apakah emas yang kita simpan itu bayarnya sekali saja atau setiap tahun? Itu mewakili pertanyaan yang tadi itu. Dan sering bertanya juga, kita punya emas, setahun ini sudah kita bayarkan, tahun depan masih dibayarkan lagi atau tidak? Kalau harta-harta yang ketentuan zakatnya ditentukan oleh haul, berarti asal ada haul dan nisab, maka wajib bayar zakat. Termasuk uang. Sekarang dia punya uang 1 miliar. 1 miliar kan di atas nisab. Mesti dia bayarkan tahun ini kalau sampai haul dan nisabnya 2,5%. Berarti 25 juta. 1 miliar, 25 juta. Banyak itu atau sedikit? Dari 1 miliar. Kan masih tersisa 975. Zakat itu ringan, jauh lebih berat pajak lagi daripada zakat. Pajak bisa 10%, bisa 15%. Zakat 2,5. Dan kalau seandainya zakat, hanya wajib dikeluarkan harta yang memang kena zakat.
Kalau pajak, semua rumah yang kita pakai ada pajaknya enggak? Tapi ada zakatnya enggak? Enggak. Mobil ada pajaknya. Zakat? Enggak. Andai karena ada orang punya 5 mobil, dipakai semuanya, enggak ada zakatnya. Tapi kalau showroom mobil dia untuk dijual, baru ada zakatnya. Karena itu diputar, produktif, bukan konsumtif. Nah, maka jika ada haul dan nisab, berarti wajib. Tahun depan 975, anggap enggak nambah. 975 juta, karena sudah dibayarkan 25. Wajibkah ini dibayarkan lagi zakatnya tahun depan? Jawabannya iya. Karena uang, ada haul, ada nisab, wajib zakat. Sama dengan emas. Kepemilikan kita terhadap emas yang kita simpan, itu kan kekayaan kita. Orang-orang yang punya kekayaan sampai haul dan nisab, berarti dia disebut sebagai orang kaya. Maka memiliki seukuran nisab selama 1 tahun, berarti dia kaya. Tapi kalau hari ini dia punya nisabnya, baru hari ini cukup nisab, enggak langsung bayar zakat. Karena belum pasti dia kaya. Minggu depan sebetulnya dijual semua emas. Tunggu dulu 1 tahun. Kepemilikan selama 1 tahun dengan harta segitu, berarti dia sudah dibebankan untuk membayar zakat. Maka untuk jawaban pertanyaan tadi, dia mesti membayarkan zakat emasnya setiap kali sampai haul dan nisab. Bisa, harus dijual. Uangnya itu nanti yang kalau mau berikan ke Basnas umpamanya, berikan dalam bentuk emas itu. Ambil 2,5 dari jumlah yang ada. 100 gram umpamanya, kan nisabnya 85. Ada yang bilang 90 dan 85, untuk selamatnya ambil 85. Nah, sekarang dia punya 100 gram, ambil 2,5 gram. Berarti tinggal 97,5. Tahun depannya ambil lagi 2,5 dari 97,5. Sampai nanti tinggal 80 gram, berarti tidak ada lagi kewajiban zakat. Karena 80 gram di bawah ketentuan nisab. Dari 100, dari jumlah yang kita miliki. Nah, bukan dari 85. 85 itu batas minimal dari nisab. Andai kan dia punya 84, berarti tidak. Sapi 30, punya dia 29, berarti tidak. Kambing 40, punya 38, berarti tidak. Sekarang di saat yang sama punya dia semuanya. Punya sapi 28 ekor, kambing 38, emas 80. Ada enggak zakat ini? Tidak ada, karena enggak sampai. Nah, ini yang enggak boleh diakal-akali tadi itu. Sebulan menjelang sampai nisab, jual 2 ekor. Menjualnya itu, kalau memang niatnya tujuannya untuk lari dari kewajiban, kenalah al-umuru bimaqasidiha. Maka berdosa dia. Karena sengaja lari dari kewajiban. Tapi kalau bukan karena lari, sekarang dia punya kerbau 30. Tiba-tiba orang tuanya sakit di kampung. Perlu dibawa mesti dioperasi. Dan biaya operasinya terpaksa menjual 3 ekor kerbau. Dijualnya untuk yang tadi. Dia tidak berdosa. Karena niatnya bukan karena lari dari kewajiban zakat. Memang keadaan yang menuntut dia untuk menjual. Al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara itu ditentukan oleh niatnya. Ini sebenarnya kaidah ini membimbing kita supaya kita selalu menjaga niat kita untuk tetap berbuat baik. Jangan pernah sekali-kali kita meniatkan sesuatu untuk lari dari kewajiban atau meniatkan sesuatu yang tidak benar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara inti dari kaidah kita. Masih ada? Uangnya sampai nisab? Enggak, kalau emasnya sampai, berarti emasnya yang dibayarkan. Karena emas dan uang itu 2 hal yang berbeda.
Kecuali dulu uang itu dari emas. Kalau sekarang kan uang dari kertas. Tidak lagi uang kita dari emas. Maka tidak bisa disamakan. Itu jenisnya berbeda. Yang bisa disatukan itu adalah kalau jenisnya sama. Dia punya sapi Bali 10, sapi Australia sekian, kerbau sekian pula. Itu kan satu jenis. Digabung dapat 30, berarti wajib. Yang tidak sejenis, jangan digabungkan. Yang sejenis saja. Itu deh. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Masih ada? Silakan. Kalau nanti uang yang 975 tadi banyak lagi, ambil. Biasanya ada bagi hasilnya. Biasanya kalau ada uang lain juga. Nah, kalau ada uang lain, berarti uang itu digabungkan. Karena dia sejenis. Sekarang di BSI dia 1 miliar. Di yang lain ada pula. Berarti digabung. Karena sama-sama uang yang dia miliki. Itu yang satu jenis. Dia punya dolar, dia punya rupiah. Itu satu jenis. Maka perlu untuk disatukan. Yang tidak disatukan ketika dia memang berbeda jenisnya. Itulah contoh tadi kan, dia punya kambing segini, punya sapi segini. Kambing sama sapi kan beda. Maka tidak mesti digabungkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Terakhir barangkali. Kalau belum di tangan kita, belum milkun tam, berarti belum milik kita. Kalau belum milik kita ya sama dengan uang pensiun. Uang pensiun kan sudah ada tuh kan, tapi kan belum ada hak kita, belum bisa kita belanjakan. Bukti milik kita berhak membelanjakan, berhak kita ambil, berhak kita kasih ke anak dan istri kita. Ini kan belum. Berarti belum menjadi satu kewajiban. Yang salah satu dari syarat zakat adalah milkun tam, milik sempurna. Kalau dia kongsi berdua, berarti milik sempurna ada berdua. Meskipun berdua memilikinya, kalau jumlahnya sampai, berarti ada kewajiban. Itu berlaku nanti seperti zakat saham untuk hal-hal yang halal, karena ada juga saham untuk hal-hal yang tidak halal. Saham perjudian umpamanya, enggak dihitung apanya, karena uangnya betul yang haram kan. Tapi ketika ada usaha bersama lalu punya saham, nah tergantung apakah mau dibayar masing-masing setelah nanti mendapatkannya atau bersama. Berarti kalau bersama dihitung berapa semuanya, kemudian ambil persentase 2,5%. Rata-rata zakat 2,5 kecuali pada pertanian. Nah, pertanian tidak. Pertanian bisa 10% kalau tidak berbiaya. Wajarlah tidak berbiaya kan. Banyak pula kita keluarkan. Tapi kalau berbiaya maka 5%. 5% saja. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik, terima kasih. Sampai di sini kajian kaidah kita pada malam hari ini. Insya Allah kita bertemu dalam pertemuan yang akan datang dengan kaidah yang baru. Insya Allah yang merupakan turunan dari kaidah induk yang pada malam ini. Ini banyak turunannya. Ada anak-anaknya. Semua melengkapi pengetahuan kita insya Allah dalam beragama. Terima kasih. Mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.